Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin keadaannya lagi sakit, semoga Allah angkat penyakit teman-teman semua. Nah, hari ini alhamdulillah aku udah bisa bikin video lagi. Jadi kemarin tuh 1 minggu aku vakum nggak bikin video sama sekali karena aku tuh terkonfirmasi positif 19 ya, Mam. Terus jadi ya udah aku mau istirahat dulu aja selama 1 minggu itu nggak bikin video dulu untuk memulihkan kondisi badan aku. Nah, tadi itu yang dipanci itu tuh empon-empon. Jadi aku nih selama 1 minggu ini konsumsi empon-empon ini pagi sama malam hari. Dan ini bahan-bahan untuk bikin pon-ponnya ada kunyit, ada serai, terus ini nih ada jahe. Mohon maaf sebelumnya ya, ini kondisi dapur aku tuh lagi super berantakan banget karena 1 minggu ini memang bener-bener kayak gimana sih, nggak peduli deh sama kondisi dapur gitu, bodo amatan. Dan kemarin juga selama 1 mingguan itu kayaknya yang lebih banyak kerjain pekerjaan rumah tuh suami aku. Kayaknya 85% itu suami aku yang ngerjain. Aku cuma sedikit aja ngerjain pekerjaan rumah karena lemes banget gitu, Mams. Dan ini aku sekarang mau masak, kayaknya baru mau mulai masak lagi. Seperti yang tadi aku bilang, kemarin-kemarin tuh kebanyakan suami aku yang ngerjain pekerjaan rumah termasuk masak. Dan tadi tuh yang di freezer yang dibungkus itu tuh kemarin aku bikin egg chicken roll gitu, Mams. Tapi ya rasanya lumayan lah. Jadi kemarin tuh anak-anak aku juga mengalami gejala yang sama kayak aku, walaupun cuma aku aja sih yang baru swab, anak-anak sama suami aku tuh belum swab, tapi kemungkinan mereka juga terkonfirmasi positif COVID-19 ya, Mam. Terus anak-anak aku tuh kayak jadi turun banget gitu nafsu makannya. Terus si Ade itu kepengennya makannya makanan Hokben mulu, Mam. Udah 2 kali dibeliin Hokben, terus setiap ditanya dia kan nggak mau makan itu, setiap ditanya sama aku mau makan apa, jawabnya mau makan Hokben. Lah bangkrut juga ya kalau tiap hari harus beli Hokben ya kan. Jadi aku coba aja deh tuh bikin egg chicken roll. Tapi ya rasanya walaupun jauh beda sih, tapi alhamdulillah anak aku mau makan masakan aku gitu, Mam. Karena dari kemarin-kemarin tuh benar-benar susah banget makannya gitu. Nah, ini seminggu ini juga aku nggak sempat food prep. Ini kondisi kulkas juga benar-benar yang begitu banget deh, nggak enak banget. Banyak makanan yang kayak sia-sia terbuang gitu loh, Mams. Karena aku nggak bisa keluar rumah, jadi kemarin tuh aku minta tolong sama adik iparku untuk belanjain sayuran. Terus dan nggak sempet, bukan nggak sempet sih, bukan apa ya, nggak sempet dan males dan kayak nggak sanggup juga untuk food prepnya gitu. Jadi langsung aja semua aku masukin ke dalam kulkas. Dan yaudah hari ini aku mau mulai masak-masak lagi nih. Kayak pertama nih, Mam, aku nyentuh bahan masakan di dapur. Hari ini tuh aku mau bikin chicken katsu. Ini masih ada stok dada di kulkas. Kemarin tuh sebagian udah aku bikin egg chicken roll, sekarang mau aku bikin chicken katsu. Nah, yang salvo sama talenan aku sama pisau aku di kuning-kuning. Karena aku tuh 1 minggu ini kan bikin empon-empon terus dari kunyit gitu kan, Mam. Jadi ini tuh pada kuning gitu, tapi ya nggak apa-apa lah. Alhamdulillah berkat aku minum si empon-empon ini setiap hari juga kondisi badan kita tuh jadi agak lebih enakan gitu, Mams. Ya teman-teman semua tetap jaga kesehatan ya, tetap di rumah aja, nggak usah keluar-keluar rumah deh kalau nggak penting-penting banget gitu. Beneran deh, Mam, nggak enak banget rasanya tuh kalau kita udah kena si koronce ini. Aku tuh sebenarnya gejala yang aku alami tuh nggak terlalu berat sih, ini kayak termasuk gejala yang ringan aja. Aku kemarin tuh sempet nggak bisa nyium bau, terus nggak bisa ngerasain makanan, terus sama batuk yang paling berat itu aku ngerasain batuknya tuh nggak enak banget gitu, Mams. Tapi per hari ini sih alhamdulillah banget, udah mulai berkurang semuanya, indera penciuman aku juga udah mulai bagus walaupun belum maksimal banget, sama aku juga udah mulai bisa ngerasain makanan, itu udah alhamdulillah banget. Dan batuknya juga udah berkurang, walaupun masih ada sedikit tapi udah berkurang, udah jauh berkurang gitu.
Jadi selama 1 minggu ini kita isoman di rumah aja. Jadi semua kebutuhan aku tuh dibeliin sama adik iparaku, sama keponakan aku juga suka anterin makanan dan anterin kayak kelapa ijo gitu untuk kita konsumsi setiap harinya. Suami aku juga isoman juga ya Mam, jadi alhamdulillahnya banget sih jadi bisa ngebantuin pekerjaan rumah karena aku kayak bener-bener kayak parah banget. Nah, suami aku nih sebenarnya juga ngalamin gejala yang sama tapi dia tuh jauh lebih kuat dibandingkan aku gitu. Ya udah nih balik lagi ke masakan. Tadi tuh ayamnya udah selesai aku potong-potong sama aku geprek-geprek gitu. Terus ini aku pakein bawang putih sama si jahe itu. Bawang putihnya aku pakai 3. Ini tuh bawang putihnya kecil-kecil. Ini bawang putih sama jahenya itu mau aku parut-parut dulu. Oh ya, aku nggak tahu nih sebenarnya ini gejala efek dari si koronce ini atau gimana. Pokoknya udah 2 hari ini tuh kayak aku sensitif banget sama si bawang putih. Jadi pas kemarin aku bikin egg chicken roll itu sama ini aku masak hari ini kayak enak banget gitu loh Mam kalau nyium bau bawang putih. Padahal aku masaknya itu bawang putihnya nggak terlalu banyak. Tapi berasa banget terus baunya tuh bikin enak gitu. Mungkin ya ini efek dari si korenje juga kali. Nah, tadi ayamnya kan udah selesai aku bumbuin tuh, terus aku marinasi dulu, aku taruh di kulkas. Sekarang sambil nunggu marinasi ayam ini mau aku bersih sayuran dulu. Aku mau bikin sayur sop. Ini sayurannya juga kan nggak di food prep, jadi udah agak lumayan jelek nih Mam karena nggak dirapihin kan. Ini langsung aja gitu aku masukin ke dalam kulkas. Jadi ya begitu deh. Nah, ini kondisi cucian piring udah banyak lagi aja. Suami aku kayaknya lagi istirahat dulu, belum bantuin nyuci piring. Jadi ini aku mau nyuci-nyuci dulu. Enggak, ini aku mau nyuci tempat cucian apa sih nama ini? Tempat masak beras. Aku mau cuci dulu karena aku mau masak nasi. Dulu ini tuh udah siang banget sebenarnya. Jadi aku mau masak nasi dulu biar nanti pas nasinya mateng terus lauknya juga udah mateng. Jadi matangnya tuh barengan gitu, Mams. Sebenarnya hari ini tuh aku kondisinya masih agak lemes. Ini aku maksain buat ke dapur, maksain buat masak. Setelahnya sih, setelah masak ini jadi kayak agak keliengan gitu loh kepala, tapi ya udah nggak apa-apa. Memang harus dipaksain sih, nggak bisa terus-terusan dimanjain aja sakitnya gitu, Mams. Nah, ini kita mau masak nasi dulu. Masaknya tuh 2 canting, apa sih ini namanya, 2 cup gitu. Aku pakai cup bekas ice cream. Nah, selama di rumah aja, itu tuh kan jadi sering banget makan karena kita jadi laparan banget kan. Nah, dikit-dikit makan gitu karena gimana ya? Nggak bisa jajan juga keluar kan, paling jajan tuh online gitu. Tapi ya lumayan juga kan kalau terus-terusan jajan. Jadi ya udah ini masaknya banyak aja biar kalau lapar langsung makan aja, nggak usah jajan-jajan gitu. Nah, sekarang aku mau terusin masak sayurnya dulu. Ini udah aku siapin airnya, terus bumbunya aku pakai bawang putih aja, sama ini lada bubuk sedikit. Nah, ini mungkin efek aku keder masaknya gitu ya, Mam. Udah semingguan lebih hampir nggak masak. Jadi ini tuh kayak masaknya jadi kayak bingung gitu loh, Mam. Ini masak sop, padahal sopnya tuh sayurannya dikit, tapi airnya tuh banyak banget. Ini kayak lautan. Jadi kayak lautan sop gitu membuka sayur sop karena terlalu banyak air. Nah, udah nih sambil nunggu si sayurnya itu tadi agak empuk, sekarang aku mau siapin dulu bahan-bahan untuk lapisan si ayam katsunya itu. Dan ini mungkin efek udah terlalu lama nggak masak, padahal baru seminggu ya. Atau efek lain juga atau gimana, nggak ngerti dah ini. Aku jadi kayak keder gitu loh masaknya. Harusnya kan ini tuh ayam katsunya tuh aku lapisin ke tepung apa cairan gitu ya, Mam. Si lapisan cair dulu telur atau enggak tepung terigu gitu. Lah tapi ini Mams bisa lihat sendiri ini langsung aja aku masukin ke tepung panir. Terus selama proses ini tuh aku mikir kayaknya bukan kayak gini deh caranya. Terus aku bingung sendiri kan. Akhirnya aku stop dulu. Ini aku tadi lihat di YouTube aku dulu. Aku pernah bikin juga kan ayam katsu.
ternyata bener harus pakai lapisan yang cair dulu, telur atau enggak terigu. Jadi udah tadi aku bikinin si cairan tepung terigu ini. Ya Allah, ini keder banget masak terus kok bisa sampai lupa gini resepnya ya. Jadi ya udah deh kayak gini kelakuannya pas udah lama nggak masak kelupaan gini. Sampai aku tuh diketawain sama suami aku, Mams, katanya masa YouTubers aja sampai lupa resep, lupa cara masak. Tapi ya manusiawi lah ya, ini efek kelamaan libur nih jadinya kayak gini nih, masak kayak keder, lupa resep, lupa cara masak. Tapi ya udah nggak apa-apa, masih bisa dimaklumi lah ya, Mams. Namanya juga manusia ya kan, pasti ada aja kesalahannya atau kelupaannya gitu. Yang penting ini langsung diperbaiki, langsung bikin tepung yang cairnya gitu. Jadi nggak alhamdulillahnya kan belum semua dikerjain kayak gini gitu. Baru satu aja nyoba terus keingetan kayaknya bukan kayak gini nih caranya. Ya udah ini tadi tuh tepungnya sebenarnya harusnya pakai telur, cuma aku lagi kehabisan telur jadi ya udah ini pakai terigu aja. Tepung terigu dicairin, aku pakein garam sedikit. Kalau punya kaldu bubuk bisa dipakein kaldu bubuk, tapi lagi kosong, stoknya lagi kosong. Kemarin aku lupa ngelis belanjaan, pas dibelanjain sama adik ipar aku tuh lupa ngelis si bumbu kaldu bubuk, jadi nggak ada deh, kaldu bubuk lagi nggak ada di rumah, jadi ya udah nggak usah pakai. Tadi tuh si ayamnya pas selesai dimarinasi dimasukin tuh ke tepung yang cair, terus ditirisin sebentar, udah sekarang dimasukin ke tepung yang panir. Di ini tuh tinggal ditekan-tekan gitu aja sih. Menurut aku ini masak kayak chicken katsu nih sebenarnya gampang banget, simple, dan masakannya juga enak. Anak-anak aku tuh suka banget sama chicken katsu. Aku sering banget sih bikin ini. Nah, aku juga pernah tuh share resepnya yang cuma sendiri aja di satu video, nggak aku gabung sama kegiatan aku di dapur kayak gini. Mungkin nanti akan aku share linknya di description box ya, Mams. Ini aku mau bikin lagi, pokoknya semuanya tuh. Nanti aku bikin cuma 3, setelah itu aku langsung goreng aja dan diterusin sama suami aku. Dan ini aku mau langsung goreng aja, aku mau goreng 3 untuk makan siang kita hari ini. Sebelumnya tuh minyaknya udah aku panasin gitu ya, Mam. Terus ini aku goreng pakai api yang kecil aja. Udah ini berhubung wajannya kecil, nggak muat kalau untuk 3 masuk semuanya, jadi aku goreng 2 dulu. Udah ini tinggal digoreng aja sampai dia tuh berwarna kecoklatan gitu ya. Nah, ini sekarang aku kasih lihat kondisi dapur, kondisi ketika di dapur aku goreng si ayamnya itu, terus itu suamiku nerusin apa sih, nepungin si ayamnya itu. Jadi dibantuin sama suami aku. Karena kayaknya tuh kayak masih agak lemes-lemes gitu, jadi aku butuh bala bantuan untuk masak hari ini. Ini sayur sopnya juga si wortelnya itu udah mulai empuk, jadi mau aku masukin sayuran yang lain-lainnya. Oh ya, karena pas kita positif ini indera perasanya itu berkurang banget. Jadi minggu ini tuh kita masak boros banget garam, karena masak tuh kayak banyak banget garam biar ada rasanya lagi gitu, Mam. Mungkin kalau orang yang lagi nggak positif tuh ngerasain itu asin banget, tapi bagi kita ya lumayan lah ada berasa garam-garamnya gitu, Mam. Jadi garam kita tuh jadi cepet banget habis karena kita masak itu garamnya banyak banget gitu. Jadi pas awal-awal kita positif itu, kita tuh benar-benar kayak nggak ngerasain rasa asin gitu, Mam. Kalau makan buah sih kayak aku makan mangga, itu tuh masih ada rasa manis-manisnya gitu, tapi yang nggak terlalu gitu, Mam. Tapi rasa khas dari si mangganya itu tuh kayak nggak ada, jadi cuma kayak makan manis aja gitu. Nah, untuk makanan kayak gini, sayur atau makanan lain, itu tuh kayak adem aja gitu, nggak berasa garamnya gitu. Tapi alhamdulillah per hari ini tuh udah mulai ada rasa-rasanya nih, aku masak udah mulai berasa. Terus penciuman aku juga udah mulai ada sedikit. Aku tadi pas abis mandi tuh coba semprotin parfum di baju aku, tapi ternyata langsung kecium aja gitu. Kalau kemarin-kemarin tuh aku tempelin si minyak minyak angin
aja ke hidung tuh nggak berasa wanginya gitu mam, jadi kayak cuma berasa panas doang gitu, wangi-wanginya tuh nggak ada sama sekali gitu, tapi hari ini udah mulai berasa ada gitu. Nah ini masakan aku si sayur sop, ini mah kayak lautan sayur gitu karena airnya tuh banyak banget, aku kayak keder gitu tadi masukin airnya tuh kebanyakan banget. Terus ini si ayam katsunya tuh udah selesai nih, udah mateng, mau aku angkat dulu. Tadi aku masaknya tuh apinya kecil aja, jadi agak lama sih biar dalamnya tuh mateng merata gitu, Mams. Dan aku goreng satu lagi nih, Mams, karena tadi kan baru gorengnya dua aja, jadi ini goreng satu lagi. Terus ini yang udah selesai ditepungin semua yang tadi diterusin sama suami aku. Ini mau aku simpen aja di kulkas, di freezer gitu, karena ini tuh bisa sampai buat besok-besok sih kalau masih sisa. Dan ini suami aku lagi bikin sambal, jadi kita tuh setiap hari, kayaknya hampir setiap hari makan sambal karena buat nolongin sih, jadi biar ada cita rasa masakannya gitu, Mam. Apa sih? Pokoknya biar makannya tuh makin enak, jadi harus ada kudu wajib ada sambal gitu, Mams. Nah tadi sambalnya tuh cuma kayak bawang putih sama cabai aja yang mentah, terus diulek. Terus pas udah selesai diulek, ini dipakein minyak panas yang bekas tadi goreng ayamnya itu. Udah, ini udah selesai, si sambalnya tuh mantep banget sih, ini dimakan barengan sama si Wah, ayam ayamnya aku itu. udah diambil duluan. Kamu suka? Coba lihat sini. Wow, ayam apa ini namanya? Ayam ayam goreng, iya. Ayam katsu. Yang di belakang minum langsung dari teko. Mantap ya. Alhamdulillah. Makan nasi ya. Oke. Nah, ini aku mau makan dulu. Ini tuh udah jam makan siang. Aku mau makan dulu. Itu tuh ayamnya dicocol-cocol pakai sambal. Masya Allah nikmat banget sih. Terus itu sama sayur. Udah, ini kita mau makan siang dulu. Nah, Mams bisa lihat kan di sebelum aku makan ini tadi anak aku tuh udah makanin si ayamnya duluan. Karena ini favorit anak-anak banget sih ayam katsu ini. Mereka suka banget. Jadi pas udah matang tuh langsung dimakanin sama anak-anak. Itu tuh bikin happy ya, Mams, kalau kita masak terus anak-anak suka tuh jadi happy banget gitu, seneng gitu masaknya juga. Dan ini videonya udah mau selesai, jadi aku mau pamit udahan dulu. Terima kasih udah klik video aku ini, sudah nemenin aktivitas aku di dapur hari ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya ya, Mams. Oh ya, sekali lagi aku mau ingetin ke teman-teman semua, tetap jaga kesehatan ya, dan jangan keluar-keluar rumah bila nggak penting-penting banget. Dan tetap jalani protokol kesehatan yang udah dianjurkan pemerintah ya, Mams. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.